aja, do me aja, do me aja, do me aja, do me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Aja Dume. Hari ini kita bersama tamu luar biasa, seorang musisi muda yang mempunyai banyak penghargaan, ada prestasi juga. Ardhito Pramono. Halo. Sorry, siapa namanya? Kita belum kenalan. Oh, kita belum kenalan ya. Nama saya Om Semar. Om Semar, salam corona. Salam corona, nggak boleh megang dulu ya. Iya, nggak boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Semar. Jadi mohon maaf kalau saya mungkin jadi nggak kenalan kita antar muka. Iya, Ya. nggak apa-apa. Maksudnya dari tadi saya juga penasaran sih di balik topeng ini. Gitu ya. Ada penasaran apa nih kira-kira? Nggak datang ke rumah saya, Anda pakai topeng seperti itu. Benar juga. Dan ini hampir jam 12 malam. Jadi saya memang gaib sih saya bentuknya. Oh, wow. Gaib. Jadi tiba-tiba datang gitu ya. Benar juga itu. Mengundang yang goib mungkin. Iya. Karena Anda punya positif itu menurut saya. Jadi, Oh gitu ya. Iya. Mengundang ya. Justru karena magnet itu mengundang. Ya? Iya. Ini sih benar juga. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Om Saya Semar. walaupun kita baru ketemu, Iya. saya ngikutin loh Mas. Terima kasih. Jadi yang Satu kehormatan. jadi banyak statement yang menurutku sih menarik sih untuk diucapkan seorang Ardhito Pramono gitu. Ya. Gitu. Sebenarnya kalau aku datang sini saya juga pengen tahu sih. Kalau menurut Mas Dito, spiritual itu apa sih Mas? Menurut gue spiritualitas itu adalah nilai fundamental dari seorang manusia. Harus dilakukan, harus ditemukan lebih tepatnya dari aspek manapun, pekerjaan apapun. Musik salah satunya. Banyak hal yang bisa dipelajari dari musik, perasaan, spiritualitas. Jadi based on itu, ini ada pertanyaan yang mungkin pengen saya tanyain sih Mas. Boleh, silakan. Ardhito Pramono siapa sih Mas? Mas I mean as a spiritual. Iya, ya. Saya ngelihat saya sebagai Ardhito banyak yang salah kaprah sebenarnya. Banyak yang bilang saya punya banyak kepribadian sehingga saya harus mencari ruangan kosong dulu untuk memanggil kepribadian saya. Itu hoax. Banyak yang bilang kayak gitu. Tersebar dari satu orang yang tadinya bercanda tapi ternyata jadi serius. Saya bukan orang seperti itu. Saya adalah orang yang pengen jadi orang baik aja. Tujuan hidupnya itu. Iya. Pengen jadi orang baik aja sih. Siapa sih yang gak pengen jadi orang baik gitu? Siapa yang tidak bisa melepas menebarkan kebaikan ke semua orang yang ada di dekatnya dia. Emang kesulitan gak sih menjadi orang yang baik ya? Banyak banget sih kesulitannya. Maksudnya Orang baik kan tujuan ya? iya. Itu mungkin salah persepsi di situ. Banyak yang bilang jadi orang baik itu selalu harus ikhlas gitu. Tapi kan sebagai manusia, untuk mengikhlaskan satu tujuan yang mulia banyak aja godaannya gitu. Dan kayak banyak makanya itu gue banyak banget kontroversi Om. Banyak banget kontroversi. Tapi gue ngeliat itu ya bagian ya pengasah spiritualitas juga gitu.
gue ngelihat diri gue sebagai terlahir untuk berusaha untuk kalau ada dosa gitu. Kayak seperti malam ini. Ya, ya. Malam ini Mas Dita baik loh menerima saya. Wah, Nggak kenal sama siapa saya, main datang-datang aja gitu. Mau nerima loh. terima kasih loh. Duduknya masih enak lagi. Spiritualitas kalau menurut lo berpengaruh nggak sih sama musik? Parah. Gue gak bisa bilang gue orang yang baik ya, karena orang baik gak akan bilang dia baik. Jadi berpengaruh iya. Gue masih mengakui kalau diri gue itu nggak se spiritual dulu. Saat banyak hal-hal yang coba buat masuk ke dalam diri gue gitu, dan gue menyadari itu gitu. Sekarang tapi peka, rasa punya itu masih ada itu gitu. Cuman memang harus biasa lagi, kita namanya manusia gak sih? Gitu. Tapi kalau misalnya dibilang korelasi ya sama musik, gila man. Ada nggak sih musisi yang emang favorit lo banget, yang menurut lo spiritualitas tinggi gitu? Favorit gue banget ya. Yang menurut lo spiritualitas tinggi? Sebenarnya banyak idol gue yang nggak punya, yang buta spiritualitas. Masa? Banyak idol gue yang buta. Gue nggak bisa bilang, nggak bisa judge juga. Cuman dari kisah hidupnya sih kayaknya lost deh. Amy Winehouse salah satunya. Oh, oke. Kenapa tuh menurut lo, kalau kenapa Amy Winehouse bukan? Kenapa sih? Kenapa menurut lo Amy Winehouse bukan gitu itu? Kenapa menurut gue Amy Winehouse bukan sosok spiritual? Lost in translation. Dia udah dikasih wadah yang enak, dikasih talent, dikasih masalah, tapi menerjemahkannya dengan cara yang salah, drugs, narkoba. Jadi salah terjemahan. Itu sebenarnya Tuhan udah ngasih talent buat lo untuk menemukan dirinya sendiri, malah dia ke situ, di other side, jalan yang beda, the void. Void. Kalau ada acara zaman dulu, enter the void. Masuki yang ketidakbolehan. Justru emang ya buktinya dia dapat ya fame-nya ya. Iya. Fame-nya dapat ya. Fame-nya dapat ya, emang udah ditakdirkan menjadi seseorang yang sangat influential banget aja untuk generasi yang akan datang ya. Ini termasuk Club 27 nggak sih dia? Iya. Iya ya. Kurt Cobain dia, Janis Joplin, siapa lagi? Banyak banget. Gue nggak mau mati 27 sih. Jangan deh. Dulu gue pengen banget mati om. Kenapa? Gue ngeliat hidup udah nggak ada purpose-nya aja. Yoi, di umur gue yang umur 18-19 tahun. Terus dapat pengalaman spiritual berkali-kali gara-gara nyobain mati. Boleh nggak share lo? Boleh lah. Gue pengen mati dengan cara minum obat penenang 10 butir pada saat itu. Terus tiba-tiba gue hadir di satu kamar, terlihat sangat familiar, yaitu kamar gue sendiri. Terus gue cabut ke bawah, real banget nih om. Gue ngeliat bokap lagi baca Quran di bawah. Gue panggil nggak jawab, nggak nengok. Terus gue balik ke atas, gue duduk di sofa. Terus sofa gue itu menghadap ke kasur, dan gue ngeliat diri gue sendiri tiduran di sana. Berarti bukan lo yang jalan dia. Berarti yang jalan itu gue, tapi badan gue masih di situ. Terus di situ gue menerima aja, penerimaan. Gue nggak ada kebingungan, gue nggak ada panik. Oh iya? Nggak ada panik gue. Sama sekali nggak panik? Nggak ada. Penerimaan aja, acceptance kalau gue tuh pengen mati, ini yang gue pengenin selama ini. Terus gak lama gue naik gitu ke satu hall kayak gereja gitu lah.
gue disinari sama satu lampu putih dari atas, terus jarak pandangnya nggak jauh gitu, gue nggak bisa ngeliat sekeliling gue, cuman daerah situ doang. Terus ada yang nawarin, lu mau main gitar apa mau diem aja. Entah kenapa satu hal yang gue tangkap pada saat ada di alam itu, gue ngerasa oh ini sebuah metafora gitu. Ini bisa berbahaya kalau gue jawabnya salah dan asal-asalan. Akhirnya gue pikirin baik-baik, ternyata diem aja itu gue berzikir, mengingat Tuhan. Dan gue mau main gitar itu gue mau senang-senang aja, gue mau bikin gue senang gitu. Absurd. Terus gue turun, rasanya gue kayak dilempar. Gue bangun, gue ngerasa capek banget gitu. Terus ada suara yang sama nggak bolehin gue nengok pada saat itu. Itu pengalaman pertama. Pengalaman pertama udah ada pengalaman kedua. Pengalaman kedua nggak ada spiritualitas, nggak ada spiritualnya. Cuman gue nabrakin diri di mobil. Cuman spiritual sih sebenarnya. Ini keajaiban menurut gue. Gue nabrakin diri di mobil gue itu kecepatannya ya 60-70 lah, cepet kan. Cepet, pagi tuh. Muncul rasa bersalah menjelang pagi hari. Untuk apa lagi hidup di dunia ini kalau jadi beban ke orang lain. Daerah Layur di sini. Gue ngeliat pohon gue tabrakin 70 km/an. Dar. Kaca pecah. Airbag keluar semua. Ini gue ngunci, tapi gue nggak ada kena airbag sama sekali. Jadi sekian detik gue tabrakan tuh gue masih bisa ngelihat gimana airbag itu keluar. Slow motion, everything was in slow motion. Dan gue yakin ada yang bantuin gue pada saat itu. Ada yang menjagain gue. Itu yang gue gak nyangka sih. Dia seorang Ardhito yang diidolakan ya banyak orang, ternyata memiliki spiritualitas tinggi sih, bisa dibilang gitu. Gue gak bisa bundling sih, gue gak bisa taker. Karena orang yang lihat ya. Jadi kalau dilihat, kalau memang bisa disebutin, ada gak sih sosok yang memang berjasa dalam spiritual awakening lo gitu? Sosok berjasa ya. Berjasa yang gue tuh dia satu-satunya orang yang bisa ngebuktiin di depan mata gue pada saat itu nyokap bokap gue lagi naik haji, terus gue lagi tidur, gue lagi zikir, terus di langit-langit tuh banyak yang lemparin batu jam 2 pagi. Gue bangun ngeliat ayang gue, itu jelas banget. Itu satu-satunya orang yang bikin gue ngerasa kalau oh gila ya, ternyata yang kita cari itu sebenarnya yang kita udah punya dari dulu. Gimana ya? Apapun agamanya, apapun lah. Kalau lo udah punya trends itu untuk berdoa sih, lo udah lain sih menurut gue. Sering gue denger tuh, lo punya 2 kebiasaan yang nggak orang banyak tahu sebenarnya tuh. Mendengar kalau Dito katanya sering baca surat Yasin. Menurut lo Yasin tuh biasanya lo baca pas apa sih tuh? Setiap pagi hari idealnya. Sama seperti minum vitamin. Karena lo anggap itu sebagai vitamin. Iya banget. Pagi Yasin. Dulu tuh gue, wah gila, gue Yasinan parah. Gak ada yang bisa nyelakain gue. Om parah. Gue ngerasa gitu. Itu buat akhirat ya, dunia akhirat tuh Yasin tuh. Keep your right on the stars and your feet on the ground. Noto ati benuri pemuti, noto lihat benora kualat, noto rosso benora ciloko, noto pola benora salah. Baca
aja, bumi aja.